berdua mau menyampaikan tausiah dengan tema Rukun Iman. Program aksi ini merupakan program yang sangat baik untuk kita, karena mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu, Allah angkat derajat buat orang-orang yang beriman dan berilmu, seperti yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bicara iman, iman itu artinya percaya. Tentunya kita sebagai manusia tahu bahwasanya kondisi iman kita itu kadang naik, kadang turun. Al-iman yazidu wa yankus. Iman kadang naik dan turun. Seperti harga sembako sekarang nih, mau lebaran pasti lagi naik-naiknya. Tapi beda antara naiknya iman dan naiknya harga sembako. Kalau iman naik, insya Allah takwa kita ikutan naik. Tapi kalau sembako yang naik, tensi naik, darah tinggi naik, kolesterol naik. Tapi gaji kita nggak naik-naik. Sabar Putri, sabar. Sabar, sama kita ya. Sama. Mawal iman, apa itu iman? Iman adalah tasdiqon bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan dengan rukun-rukunnya. Dalam fondasi beragama, kita memiliki rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 yang harus kita percaya dan kita yakini. Yang pertama adalah percaya kepada Allah yang satu. Dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dijelaskan dalam sebuah lagu yang indah ciptaan Bang Haji Roma Irama. Gimana tuh lagunya, Bang? Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat penyembah dan tempat untuk meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Panas sedikit. Pales di Banyak. sabar Bang Adi. Iya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Namanya juga penceramah, boleh. Makasih Abah. Rukun iman yang kedua adalah percaya pada malaikat Allah. Artinya, percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya, dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malaikat punya tugasnya masing-masing. Seperti malaikat Jibril adalah malaikat yang menghantarkan wahyu. Dan kita tahu bahwa turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril. Yang menghantarkannya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana
Dan setiap aktivitas kita pun selalu dalam pantauan CCTV-nya Allah yang ditugaskan kepada malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan buruk. Dan nanti pada saat kita masuk alam kubur, pastinya kita tidak akan lolos dari pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir sebagai penjaga alam kubur. Oleh karena itu, berbuat baiklah sebagai manusia di dunia agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur yang tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Saat malaikat kubur bertanya, kita nggak bisa menjawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, nggak bisa, ya? Itu dia. Lanjut, abang. Yang ketiga adalah percaya kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitabnya kepada sebagian nabi, diantaranya yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci itu wajib dipercaya karena itu merupakan kalamullah atau perkataan Allah. Dan tentunya kita sebagai umat Islam, kita tahu kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Dan kita harus senantiasa untuk belajar membaca Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, bahkan memahaminya. Dan diingat dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka dari itu, jangan malu untuk belajar membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata membacanya. Orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata membacanya akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala semangat belajar membacanya. Nah, Putri, Iya. para host, Mama, Abah, dan para penonton semuanya, berarti Ustaz Solmed, Ustaz Wijayanto, Ustaz Habib, berarti Bang Aziz Gagap itu dapat 2 pahala dong, karena dia membacanya terbata-bata. Astagfirullahaladzim. Aduh, bisa aja kue nastar. Kita lanjut. Dilanjut. Yang keempat adalah percaya kepada Nabi Allah. Allah mengutus Nabi dan Rasul selain menerima wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul juga memiliki satu tugas lagi, yaitu mengajarkan tauhid, mengajarkan cara ibadah yang benar, menjelaskan hukum-hukum Allah baik berupa perintah maupun larangan-larangannya. Dan masih banyak yang lainnya, namun kita tidak cukup waktu untuk menjelaskannya, Putri. Dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat pantas jadi teladan untuk kita sebagai umatnya, karena dengan akhlaknya yang mulia. Dan bahwasanya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rukun iman yang kelima adalah percaya pada hari akhir. Dan inilah akhir dari ceramah kami berdua. Dan rukun iman yang keenam adalah percaya qada dan qadar. Kami nggak bisa jelaskan qada dan qadar di aksi kali ini. Dan insya Allah kami akan jelaskan di aksi tahun depan. Berharap diundang lagi. Mohon maaf kami berdua rada-rada grogi, Ustadz, Mama, semua. Karena biasanya kita yang mendengarkan ceramah Ustadz, Mama. Tapi kali ini kami yang ceramah. Iya, benar. Abang mau pantun, Putri? Pantun lagi. Nyambung ya. Bawa keranjang ke pasar pagi. Naik ke dahannya dengan sepatunya. Ceramahnya nggak bisa kami perpanjang lagi. Karena bahannya cuma segitu-gitunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.